Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya Bapak perkenalkan diri dulu. Mungkin dari kalian ada yang baru melihat Bapak baru di sini. Nama Bapak Muhammad Al-Dani, bisa dipanggil Pak Dani. Tinggal di Desa Galundra. Ada yang tahu Desa Galundra? Dekat kolam renang Cipaten. Cukup ya segitu. Langsung saja, kalian sebelum memulai pelajaran coba ngisi dulu absen, kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E semuanya ngisi absen dulu. Kalau sudah, kita mulai pelajaran hari ini. Meskipun dalam keadaan belajar dari rumah karena masih tersebarnya virus corona, tapi semangat kita untuk belajar harus terus ditingkatkan. Apalagi sekarang semester baru, harus semangat baru. Pelajaran kali ini yaitu tentang beriman kepada Rasul. Ada yang tahu apa Rasul? Siapa Rasul? Apa itu iman? Iman kepada Rasul merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Kemarin semester kemarin kita sudah mempelajari iman kepada malaikat, iman kepada Allah, dan lain-lain. Sekarang kita akan menerangkan iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Makna iman kepada Rasul yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulnya, yang nanti Rasul menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umat manusia agar semua manusia selamat dunia dan akhirat. Ada perbedaan antara Rasul dan Nabi. Kalau Rasul yaitu manusia yang diberi wahyu oleh Allah, kemudian ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh manusia. Kalau Nabi, orang yang mendapatkan wahyu untuk pribadinya dari Allah. Dan perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Rasul memiliki syariat baru. Syariat itu yaitu ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi tidak memiliki syariat baru, hanya membantu syariat-syariat Rasul, hanya membantu menyebarkan syariat-syariat Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, jumlah Nabi semuanya ada 124.000. Banyak ya. Kalau Rasul hanya 313. Dari sekian banyak tersebut, yang wajib kita ketahui hanya 25. Hanya 25 Nabi dan Rasul. Mari kita nyanyikan bareng-bareng. Ada yang tahu? Ayo kita nyanyikan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Setelah kita mengetahui makna beriman kepada Rasul, mari kita membahas tentang dalil adanya para Rasul. Pertama ada dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ada lagi nanti dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran. Yang akan kita bahas di sini yaitu dalil nakli saja. Dalil nakli adanya para Rasul terdapat dalam surat Al-An'am ayat 48. Bisa kalian baca di LKS masing-masing.
Kurang lebih seperti ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya kami tidak mengutus satu utusan kecuali untuk memberikan peringatan dan memberi kabar gembira kepada manusia. Barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan, maka baginya tidak ada khawatir dan juga baginya tidak bersedih hati. Itu dalil adanya para rasul. Di sana juga ada tugas para rasul, yaitu tugas para rasul diantaranya memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan akan adanya siksa di akhirat. Sekarang kita akan membahas tugas-tugas para rasul. Yang pertama, tugas para rasul yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah atau mengajak kepada tauhid, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Quraisy di Mekah semuanya beribadah selain Allah, yaitu beribadah kepada patung-patung. Nabi Muhammad diutus Allah untuk mengajak manusia agar beriman agar beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tugas para rasul yaitu menyampaikan amanah, yaitu wahyu yang diturunkan kepada mereka sampaikan lagi kepada manusia. Yang ketiga, tugas para rasul yaitu memberi peringatan akan adanya siksa di akhirat. Barang siapa yang tidak melaksanakan wahyu yang diturunkan dari Allah, maka akan ada konsekuensi, akan ada balasan yang ada di akhirat. Yang keempat, tugas para rasul yaitu memberi kabar gembira. Barang siapa yang melaksanakan wahyu yang diturunkan Allah akan mendapat nikmat dari Allah. Yang kelima, tugas rasul yaitu membawa petunjuk. Yang keenam, tugas para rasul yaitu menjadi teladan bagi seluruh manusia. Bukan hanya berdakwah mengajak semua manusia, beliau juga menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana cara melaksanakan wahyu, bagaimana cara melaksanakan perintah-perintah, bagaimana cara menjauhi larangan-larangan yang ada di wahyu yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu sifat-sifat para rasul. Yang pasti para rasul semuanya memiliki sifat kesempurnaan, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsiran. Telah ada di diri para rasul itu suatu uswah, suatu suri tauladan bagi orang-orang yang menginginkan ridha Allah, menginginkan kebahagiaan di akhirat, dan orang-orang yang mengingat Allah secara banyak. Di sana Allah mengisyaratkan bahwa dalam diri Rasul ada suri tauladan, ada contoh yang harus kita ikuti. Jadi anak-anak, jangan sampai suri tauladan kita, orang yang kita ikuti bukan seorang rasul, hanya artis, misalnya pemain sepak bola, jangan seperti itu yang dijadikan kita suri tauladan. Kita harus memiliki suri tauladan seorang orang yang soleh, apalagi seorang rasul. Sifat-sifat rasul semuanya ada yang tahu ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada sifat sidik, yaitu benar, bahwa semua yang para rasul katakan, bahkan tidak hanya yang mereka katakan saja, yang mereka lakukan semuanya benar, tidak ada dusta, tidak ada bohong. Lawan dari sifat sidik, kebalikannya itu bohong. Mustahil para rasul memiliki sifat sidik, yaitu bohong. Yang kedua, para rasul memiliki sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, para rasul memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan wahyu
dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Tidak mungkin para rasul tidak menyampaikan. Berarti kalau para rasul tidak menyampaikan wahyu, berarti para rasul tidak amanah. Itu mustahil. Yang keempat, para rasul memiliki sifat patona, yaitu pintar untuk mengalahkan para musuh-musuhnya. Tadi sudah kita bahas lawan dari sifat syirik, yaitu kidim. Kalau lawan dari sifat amanah, yaitu khianat, tidak dapat dipercaya. Kalau lawan dari sifat tabligh, yaitu kitman, tidak menyampaikan wahyu. Kalau lawan dari sifat paton, yaitu balada atau bilada, yaitu bodoh. Tidak mungkin palsu bodoh. Sifat-sifat ini seyogianya kalian miliki. Kalau kalian ingin menjadi pemimpin, kalian ingin masa depannya sukses, kalian juga usahakan harus memiliki sifat-sifat yang empat ini. Pertama, sidik, jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan apa yang kalian bisa. Yang keempat, harus pintar. Insya Allah kalau kalian bisa memiliki empat sifat ini, maka kalian akan sukses. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Setelah kita mengetahui sifat-sifatnya, kita akan membahas tentang ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Jadi kan tadi jumlah para nabi ada 124.000. Yang 124.000 itu yang termasuk rasul hanya 313. Dan 313 yang wajib diketahui hanya 25. Nah, dari yang 25 itu ada para rasul yang memiliki keistimewaan yang disebut ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena para rasul itu memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam melaksanakan amanah-amanah yang mesti mereka sampaikan. Dicoba oleh manusia, dihina oleh semua orang, tapi kesabaran mereka sangat luar biasa. Yang 5 tersebut yaitu pertama ada Nabi Nuh, kedua ada Nabi Ibrahim, ketiga ada Nabi Musa, keempat ada Nabi Isa, kelima ada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad sampai mau dibunuh sama umatnya. Begitu juga Nabi Isa sampai mau dibunuh, tapi oleh Allah diselamatkan. Orang yang mau membunuhnya disuruh makan dengan Nabi Isa, malah orang tersebut yang disalib. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa semuanya memiliki kesabaran yang luar biasa. Bisa disingkat Rasul yang termasuk ulul azmi dengan singkatan mimin. Mim pertama Muhammad, kemudian I Nabi Isa, kemudian mim lagi yaitu Nabi Musa, kemudian I Nabi Ibrahim, Nun Nabi Nuh. Itu rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Kemudian hikmah kita beriman kepada Rasul, yaitu pertama, kepercayaan kita akan lebih sempurna kalau beriman kepada Nabi, karena beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan syarat iman kita. Kedua, akan memiliki kepribadian sosial yang tinggi, karena para Rasul dalam hidupnya memiliki kepribadian sosial yang tinggi, membantu orang, membantu fakir miskin. Yang ketiga, memiliki teladan dalam hidupnya. Sebenarnya semua para rasul harus kita teladani, Coba baca sejarah-sejarahnya, kemudian coba kita ikuti bagaimana mereka bersikap. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah kalau mengikuti para rasul. Setelah kalian nonton video ini, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya yang ada di LKS. Sekian yang bisa Bapak sampaikan, semoga ada hikmahnya, semoga ada yang bisa kalian dapatkan. Tapi jangan lupa, meskipun sudah menonton video ini, jangan lupa membaca LKS-nya.
karena di LKS ada sejarah-sejarah Nabi yang tidak disampaikan di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.